proses ya. Oh, Lupa. Kaget. Gue aja kaget. Sesuatu yang kita minta itu kan sebenarnya sesuatu yang harus ada prosesnya kan. Kayak ya apa terserah, kayak misalnya kalau Ocha pasti berdoa untuk supaya tesisnya goal gitu ya. Nah, tapi kan untuk menuju supaya bisa tesis itu goal kan ada prosesnya, macam-macam lah, dari ketemu dosen segala macam, ini itu. Jadi ya itu dia yang Teocha bilang, yang pilihan apapun itu kita berdoa ini kok malah jadi begini ya, kok malah jadi begitu ya, karena ketika kita mengharapkan sesuatu, kita ngarepin sesuatu ada prosesnya. Masalahnya prosesnya, kalau prosesnya itu sesuatu yang happy-happy, oke lah ya. Cuma sayangnya kalau kita mau mencapai sesuatu, sayangnya prosesnya nggak happy-happy, nggak selalu happy-happy gitu. Ada sedihnya gitu. Ada sedihnya, ada marahnya segala macam. Jadi ya mungkin itu ya, ketika kita ngarep sesuatu tapi kok jadi begini ya. Karena ya apa yang kita harapin emang udah prosesnya gitu, stepnya gitu. Kalau aku sih mikirnya gitu ya. Gitu. Dan bahkan ya sayang sih kebetulan yang doanya Yakub ini ya dia dapat anak tapi mungkin prosesnya harus ada kematian Rahel, yaitu sedih sih, cuma ya gitu deh. Bentar ya. Maksud gue bukannya yang mintanya di sini Rahel ya. Gue baca di 30. Berkatalah Rahel ya? Iya, berkatalah ia Allah telah menghapuskan aibku, maka ia menamai anak itu Yusuf, sambil berkata mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Jadi aku tuh kayak pas, jadi pas baca tuh kayak gitu maksudnya. Tapi ini gue rada-rada mempertanyakan Tuhan sih. Harusnya nggak boleh ya mempertanyakan, nggak boleh ya. Jadi gimana ya, ketika sih kayak dia minta oke, mungkin beberapa tahun yang lalu mudah-mudahan gitu dalam kondisi masih oke, masih sehat, masih lebih muda mungkin ya daripada waktu dia melahirkan Benyamin. Tapi ya maksud gue kan Tuhan maha tahu gitu ya, maha melihat ketika kita udah tua, lah kenapa dikasih punya anak gitu, melahirkan terus meninggal gitu dianya. Kan bukannya apa yang terjadi itu berarti udah yang terbaik untuk kita ya dari Tuhan. Itu sih kayak kadang gue tuh suka ada tersirat kayak gitu kayak kalau ada sesuatu hal yang terjadi yang Ota tadi sampein sama Sofi sampein, gue nangkep gitu, memang iya gitu prosesnya, ada suka citanya, ada duka citanya, cuman terkadang tuh suka kayak gitu, ngerti nggak sih, harusnya yang di atas kan tahu kondisi kita gitu. Ya. Bener nggak tahu ya, gue kadang suka berpikirnya gitu. Jadi pas baca ini tadi kan maksudnya dia kondisinya tahu udah tua gitu kan, maksudnya udah lebih tua ketika daripada waktu dia melahirkan Yusuf mungkin ya gitu, karena kan ini udah ceritanya udah ada yang lain kemana dulu gitu kan, kayak udah beberapa tahun gitu, pasti mungkin udah jauh lebih tua juga gitu. Mungkin pada saat di umur itu mungkin Raya udah tidak berharap lagi punya anak mungkin gitu, tapi dikasih. Iya. Silahkan, ada jawaban lain? Desi. Mungkin mau nanggepin ya. Boleh. Len, thank you banget. Ini pertanyaan awalnya berat ya. Lu bisa bawain, ngambil poin ini, dan gue juga tadi sambil dengerin Ocha, sambil dengerin Sophie, Ellen juga, jadi mencoba untuk ada nggak ya kejadian ini di hidup gue gitu, supaya gue bisa seenggaknya rada jejak untuk bisa nanggepin gitu ya. Ya, mengenai kita berdoa akan sesuatu, lalu Tuhan jawab, lalu ketika dijalanin kita malah jadi bertanya-tanya. Kalau gue mau cerita ya teman-teman, waktu gue kenal Tuhan pertama kali, maksudnya mengalami hubungan yang manis itu, ya kenal Tuhan lah ya, dimenangkan.
itu aku over proud-nya luar biasa banget gitu. Jadi aku sangat bangga sekali dengan kehidupan rohaniku, menganggap aku yang paling katakanlah paling merasa dikasihi gitu ya. Aku merasa doaku dijawab untuk dapat kehidupan sesuatu yang baru di mana aku bisa kenal kebenaran firman Tuhan. Tapi ketika dalam perjalanannya begitu dijalanin ya, aku sempat bilang aku pelayanan apa segala macam, terus kemudian ada proses di situ, kemudian aku bertanya akhirnya kenapa bisa gini ya, bukannya dulu gue sangat bangga banget, bukannya ini adalah sesuatu yang gue inginkan, bukankah melayani seperti ini bersama dengan teman-teman gitu sesuatu yang menyenangkan gitu. Tapi belakangan tuh yang dialamin justru malah kebalikannya gitu. Pernah berada di posisi blaming Tuhan, tapi itu nggak bawa aku kemana-mana gitu. Karena seharusnya yang mengambil tanggung jawabnya kan kita. Kita yang meminta itu, Tuhan yang kasih, terus ada proses, kalau misalnya tadi dikatakan Sophie, ada proses yang terjadi, maka memang kita harus apa sih bahasanya? Take ownership ya, take ownership gitu. Akan apa yang terjadi. Jadi yang perlu kita pegang bahwa yang ada di kehidupan kita itu semuanya kan terjadi sesuai kedaulatan Tuhan ya. Dan itu semua pasti punya maksud baik gitu. Kita harus punya prasangka baik ya, kalau misalnya teman-teman Muslim tuh bilangnya punya prasangka baik sama Tuhan. Nah, kalau misalnya disambungin ke kasus ceritanya Rahel ini, dia masalah betul tadi hidup dan mati mah itu kita nggak bisa ngomong banyak karena itu kedaulatan Tuhan gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk menjawab kenapa begitu di permintaan Rahel dikasih sama Tuhan, terus Tuhan panggil Rahel, apakah Tuhan jahat? Enggak ya. Kita salah banget kalau misalnya kita sampai punya pikiran kayak gitu. Pasti selalu ada maksud Tuhan, maksud pendewasaan yang Tuhan izinkan atas sesuatu yang nggak enak gitu dalam kehidupan kita. Aku sih percayanya gitu. Jadi kalaupun emang begitu kita dapat jawaban doa, terus ternyata kita malah jadi mempertanyakan, mungkin yang harus kita lakukan ya minta tuntunan Tuhan lagi gitu. Tuhan gimana nih gitu dengan apa yang kita alamin sekarang. Gimana cara kita misalnya menaklukkan situasi itu, atau kira-kira ya kita kayak jadi tanya Tuhan lagi gitu, maksud Tuhan tuh apa ya dengan kejadian ini gitu. Kenapa awalnya begitu tampak menyenangkan tapi begitu dijalanin ternyata enggak gitu. Ya itu harus kita gumulkan lagi ya, balik lagi gitu sama Tuhan. Kita gumulkan lagi, kayak kalau misalnya aku pribadi pas kemarin di momen-momen itu kan aku gumulkan lagi, dan akhirnya aku menemukan untuk tarik diri dari pelayanan, dan akhirnya aku merasa itu jauh lebih sehat buat aku ya. Aku nggak jadi yang di pelayanan menggerutu dan lain sebagainya begitu. Jadi kalau misalnya untuk tadi relate ke pertanyaannya Ellen, mungkin bisa jadi bahan buat kamu gumulkan lagi, Len, sama Tuhan gitu, dan minta tuntunan Tuhan lagi buat kamu gitu selanjutnya gimana untuk ngelewatin situasi ini ya. Maksudnya ketika kita ngerasa kok jadi gini ya gitu, nggak ada, kalau misalnya kita udah coba untuk merenungkan apa atau gimana tapi kita belum nemu jawabannya, ya mari kita gumulkan itu sama Tuhan gitu. Kalau aku gitu teman-teman. Makasih. Iya. Ya, biar balik lagi ke Tuhan lagi gitu. Benar-benar bergantung sama Tuhan gitu. Mau kejadian apapun gitu ya. Tanya lagi ke Tuhan, tanya lagi. Ya, thank you Des.
pasti maksudnya baik kan, maksudnya kejadian yang nggak enak di hidup kita, percayalah pasti ada proses pendewasaan yang mau bikin kita bertumbuh gitu, seperti nama grup Bible kita. Ya semoga dengan situasi-situasi yang kayak gitu kalau kita ngalamin, ya kita memilih untuk membawa itu kepada Tuhan ya mungkin ya, dan bisa dapetin tuntunannya. Amin. Thank you, Des. Amin. Thank you, Des. Jadi nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Skakmat gitu ya jawabannya Desi. Gimana, Ellen? Jadi intinya pokoknya apapun yang terjadi, kita harus percaya aja bahwa itu memang udah yang terbaik, biarpun yang terjadinya juga ternyata setelah dijalani buruk gitu kan intinya. Kayak ya gitu kan. Padahal mungkin awalnya hal yang kita mau tuh kita yang minta, terus Tuhan kabulkan gitu. Atau mungkin ternyata dikabulinnya di saat waktu yang kayak mungkin kita udah nggak mau mungkin sebenarnya hal itu, tapi dikabulin gitu sama Tuhan. Jadi kan waktunya nggak pas tuh gitu. Kayak gitu. Atau dikabulin tapi pas ngejalanin, kok gini ya, gue kira ini yang terjadi ini atas kehendak Tuhan ini udah yang terbaik gitu. Maksudnya berarti summarize-nya jadi kayak pokoknya apapun yang terjadi, apapun yang kita rasakan, ya tetap harus percaya bahwa itu tuh sudah yang terbaik gitu. Tinggal gimana kita ngejalaninnya gitu kan. Dan tetap minta tuntunan Tuhan selama ngejalaninnya itu. Iya. Ya, gitu bener kan? Iya, menurut aku gitu, Len. Soalnya kalau misalnya kita melakukan yang sebaliknya, hati lu lebih beban gak sih? Kalau kita malah berprasangka atau lebih nggak enak, lebih ngerasa terpuruk dengan kejadian yang dialamin gitu. Malah jadi berat nggak sih perasaan lu? Jadi lebih berat ngejalanin karena aku akan questioning terus pasti. Iya, questioning, blaming, dan itu nggak akan bawa kita kemana-mana kan? Benar nggak sih? Iya, jadinya menyalahkan Tuhan. Menyalahkan Tuhan, terus mungkin kita juga malah jadi misalnya comparing kok gitu. Kenapa sih? Kok gini sih? Gitu. Terus pokoknya lu yang paling tahu ya yang what is best for me gitu. Kadang suka gitu, ngerti gak sih? Dan what is best for me, it doesn't mean sesuatu yang menyenangkan daging kita kan? Iya. It doesn't mean. Nggak selalu begitu gitu. Kayak istilahnya kayak orang tua kita ngasih vitamin yang rasanya pahit, nggak enak. Tapi itu baik buat pertumbuhan kita gitu misalnya. Mungkin cara pandang itu juga bisa kita pakai di sini gitu buat pertumbuhan kita sama Tuhan. Aku jadi inget Len, kadang dengan kejadian yang tadi lu mention ya, kadang-kadang tuh jadi pernah nggak kalian ngalamin takut minta gitu sama Tuhan? Karena begitu minta, ternyata yang kita minta itu zong gitu. Nggak sesuai gitu ya. Atau ya itu seringnya sih kalau gue datangnya kayak gue udah lupa mungkin mintanya apa gitu. Atau datangnya di waktu yang lupa, kenapa sekarang? Dari kemarin gitu. Bener-bener, aduh, iya bener Sof. Relate. Jadi kayak ya udahlah kan lu udah tahu yang paling terbaik buat gue, udah terjadi aja lah apa aja gitu. Jadi kayak kalau orang PDKT pacaran mah ya udahlah gitu. Iya, itu relate. Mengalir aja gitu. Iya, benar. Go with the flow gitu. Karena di dalam mengalir itu sebenarnya kita trust-nya ke Tuhan tuh udah luar biasa sih. Kayak gue yakin Tuhan bakal kasih yang terbaik, makanya gue ikutin aja alurnya Tuhan. Kalau dipikir-pikir dibalikin lagi ke awal-awal mah, Tuhan kenapa sih malah si Lea dulu yang dijadiin istri? Kenapa Yakub harus bekerja 2 kali 7 tahun gitu? Padahal sih kalau dibalikin lagi mah kenapa terus gitu kan? Iya. Tapi antara udah percaya banget atau bohong Kak. Iya, betul. Kalau mengalir itu gitu, Cak, bisa 2 opsi. Iya, bisa 2 opsi. Elunya emang udah berserah banget atau ges lah lagi. Kalau gue tadi sebenarnya lebih ke yang kedua, ges lah. Tapi kalau Yakub ini kayaknya ya udah
Ya, trust nggak sih mungkin sama ya. Tuhan Ya. sih. Mm-mm. Dia percaya banget sama Tuhan kan. Udah setiap langkah dulu-dulunya juga dipimpin sampai ke situ gitu. Ya. Gue kan belum tamat nih baca Alkitab, jadi nggak tahu kisah selanjutnya. Benyamin ini jadi siapa nih sebenarnya setelah dilahirkan? Benyamin Ada fungsinya nggak gitu maksud gue? Nggak gimana Emaknya meninggal banget lagi. sih. Cuman dia Benyamin jadi kayaknya anak kesayangan. nggak ada Yusuf cerita sama lagi kan? Benyamin. Oh ini Lan, Oh, pas di tanah Mesir. spillnya yang pas ini nih, pas si Yusuf mau dibunuh sama kakaknya, Benyamin tuh yang ngerayu gitu, jangan dibunuh, udah ditaruh aja di sumur dengan maksud begitu kakaknya pulang, Benyamin ini bakal nolong kakaknya ini gitu, si Yusuf. Dia gunanya di situ, dia menolong si Yusuf, tapi ternyata Yusufnya udah keburu dibawa sama dijadiin budak gitu, mau dijual, mau dijual. Oh, jadi dia nggak oke, bisa mungkin nemuin. arti hikmahnya ayat ini tuh itu nanti di sana gitu ya. Benar-benar. Yang mana? Ya, hikmahnya Benyamin lahir maksud Benyamin gua. lahir. Iya. Dan dari situ kan ya benar tadi yang Ocha spill juga, di Mesir begitu Yusuf jadi orang terpandang, Yusuf tuh mau lihat adiknya gitu, adik dari ibunya, adik kandung ya si Benyamin ini. Dari situ keluarganya bisa dibawa dari kelaparan, bisa diselamatkan dari kelaparan. Emang Benyamin gitu yang bilang dimasukin ke ini? Yang nyuruhnya iya deh. Bukan sayang. Jangan dibunuh, kan kakak-kakaknya pengennya dia dibunuh di situ. Ya kalau Benyamin ikut mah dua-duanya dimasukin ke sumur. Oh iya dah. Terus yang nyuruh jangan dimasukin ke sumur siapa? Coba yang lain ada yang inget nggak? Ada yang inget nggak? Kok gue ingetnya Benyamin ya? Coba ada gunanya nggak sih Benyamin? Ruben bukan sih? Benyamin. Jadi Benyamin. Yeah. Benyamin kan? Lanjut. Siapa? Bentar, itu di mana sih? Jadi Bapak Stephen bagian klarifikasi biasanya di bagian belakang ya. Video klarifikasi. Kita muter-muter dulu ya. Ya, dia biarin dulu kita explore. Oh iya benar, Cak. Beneran lu. Jangan lagi kata Ruben, kata mereka janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur. Oh, Benyamin itu lagi sama bapaknya ya? Iya, kalau di bawah dua-duanya habis dua-duanya. Benar lu benar. Oh, berarti si Benyamin itu fungsinya dibenerin Lan. Sorry, sesat tadi ya. Salah. Yang benarnya waktu di Mesir, benar kata Ocha. Ya, oke, next. Berarti belum ketemu ya apa fungsinya si Benyamin ini di masa depan. Waktu di Mesir. Si Yusuf di Mesir. Lah tadi katanya Ruben. Enggak, itu yang menjual, jadi kan si Yusuf tuh nanti tuh mau dibunuh. Cuman kata si Ruben tuh bilang jangan dibunuh, masukin ke sumur aja. Tadi si Desi kiranya yang bilang itu Benyamin. Itu Benyamin. Nah, ternyata yang Benyamin ngapain? Di rumah, lagi tidur, lagi makan kacang. Enggak lah, jadi fungsinya dia di masa depan di Mesir. Pas di Mesir, Yusuf mau ngelihat si Benyamin ini. Jadi si Benyamin tuh nanti tuh dimasukin barang di tempatnya si Benyamin. Seakan-akan si Benyamin itu mencuri. Terus nanti tuh si Benyaminnya tuh kayak dijadiin jaminan gitu. Ya, betul. Oke, berarti ada fungsinya dia di end. Ada. Ada fungsinya, ada. Berarti ada yang baik ya, Len? Di tengah ada yang baik, nah berarti kan ternyata maksud Tuhan, iya gitu. Dan sebenarnya dari namanya aja udah ketahuan fungsinya apa. Dia tuh kekuatannya si Israel setelah si Rahel meninggal. Namanya kan diganti jadi Benyamin itu anak tangan kananku atau kekuatanku. Kalau nggak ada itu udah makin sedih kayaknya sih. Jadi maksudnya Benyamin itu yang ngurus bapaknya ya di masa tuanya. Yang jadi kekuatannya Israel itu ketika si Rahel meninggal. Kekuatan jadi kayak penguatnya gitu. Kayak anak, biasanya kan ada anak kesayangan nih. Kan nanti kan si Yusuf hilang, ya kan?
Si Yusuf hilang, nah ada si Benyamin ini yang menjadi kekuatannya si Israel. Benar karena lahir dari istri yang sangat dia cintai ya. Jadi si Rahel itu melahirkan Yusuf dan Benyamin. Si Yusuf pergi kan, dijual ke Mesir. Nah si Benyamin ini yang sisanya di si Israel atau Yakub. Oh iya. Jadi kekuatannya si Yakub untuk tetap bertahan hidup. Iya. Gue jadi ingat yang ini nih, yang pasti kakak-kakaknya minta Benyamin ikut sama dia buat ditunjukin ke Yusuf. Israelnya bilang jangan, kalau misalnya Benyamin ini mati, aku mati aja gitu, istilahnya kurang lebih gitu ya. Jadi sangat sayang banget sama si Benyamin, benar. Terima kasih teman-teman. Jadi ada kebaikan Len. Selalu ada yang baik. Amin. Terus si Ishak puji Tuhan juga ya, pas dia meninggal gitu, anak-anaknya dua-duanya ada sama dia. Iya. Dan udah kondisi baikan gitu. Mungkin itu pergumulan Ishak juga ya sebelum meninggal ya. Karena si Ribka kan ya udah pas lagi anak-anaknya masih musuhan gitu. Dan sebenarnya si Ribka juga mengambil andil untuk terjadinya perpecahan ini sih. Antara Esau dan Yakub kan. Tapi aku penasaran sih di sini ya. Kan Yakub namanya udah diganti jadi Israel ya. Cuma bukan bingung, kayak penasaran aja sih dari yang ayat yang kita baca tuh, kadang dia disebut Yakub, terus habis itu disebut Israel, terus habis itu disebut Yakub lagi gitu. Coba Tapi deh. Di yang terakhir ini, yang di 35 itu pengesahannya, dari setelah itu dia dipanggilnya Israel terus kok. Di 35 sampai yang ke-15 itu Yakub udah diganti namanya benar-benar jadi Israel. Kan sebelumnya masih ragu nih, Yakub ragu. Pas di sini udah final, dia sendiri yang menyatakan di 30 nih ya. Namun namamu di fiksi nih, di ayat yang ke-9, 35 ayat yang ke-9, setelah Yakub datang dari Padang Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Di situ baru benar-benar dinyatakan bahwa namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, akulah Allah yang Maha Kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak satu bangsa, bahkan sekumpulan, dan seterusnya yaitu. Ya, oke. Jadi dari ayat 16 sampai berapa itu? Sampai 22 emang kan dia disebut Israel. Nah, cuma ketika pendeskripsian anak-anak Yakub terus Ishak mati, yang ayat 22b disebut Yakub lagi. Terus ayat 26 anak laki-laki Yakub lagi. Pokoknya di 22b sampai 29 itu dia disebutnya Yakub terus. Itu sih aku kayak agak penasaran aja kok. Nih tadi dia dipanggilnya Israel, kenapa di ayat selanjutnya disebutnya Yakub lagi gitu. Penasarannya di situ aja sih gitu, dari tadi agak mikirnya gitu. Karena kayaknya dijelaskan di situ pada saat kejadian kayak ini kan lahir si ini itu tuh sebelum dia dirubah namanya jadi Yakub kan, jadi Israel kan. Dia punya anaknya kan sebelum ganti nama tuh. Iya. Tapi kan habis itu di ayat 29 lalu meninggallah Ishak, terus dibilang maka Esau dan Yakub gitu. Jadi kayak kan itu kejadian mendatangnya kan berarti. Cuma penasaran gitu aja sih. Enaknya sebutannya Esau dan Yakub kali. Iya sih. Gadeng, bercanda. Apakah ada alasan lain teman-teman? Aku sih nggak tahu jawabannya. Terus juga kalau aku dapatnya kan tadi sempat diceritain bahwa anaknya ada si Ruben ya,
nyerong sama gundik ayahnya. Iya. Terus Ruben ini kan anak dari si Lea kan ya. Terus di kejadian sebelumnya yang kejadian adik perempuannya mengalami musibah itu yang emosinya meledak-ledak nggak jelas itu si siapa itu, Simeon dan Lewi. Itu anaknya Lea lagi gitu. Agak gimana ya? Aku nggak ngerti. Apakah karena si Lea ini istri yang dibiasa aja, yang nggak dikesayangan. Apa dulu Yakub ngajarinnya nggak terlalu, aku nggak mau bilang nggak terlalu serius ya, ngajarinnya kurang gimana gitu sampai anaknya jadi begitu gitu. Penasarannya di situ. Maksudnya karena ini kejadian ininya fatal juga sih, nyerong sama gundik, terus membunuh orang sampai udah kayak membabi buta gitu. Jadi bingung aja sih. Maksudnya Yakub dulu ngasuh anaknya gimana sih waktu itu? Cuma penasarannya di situ aja gitu. Ya, nggak usah Yakub, kita aja di rumah sendiri. Semua, misalnya ada 5 anak, dididiknya sama semua, hasilnya beda-beda kok. Di anak sendiri dididik bener, tahu-tahu ada aja yang gini yang gitu. Tapi kayaknya emang pilih kasih juga sih, tapi kan emang si Yakubnya juga lebih sayang ke anak-anaknya si Rahel. Hubungan keluarganya rumit ya. Iya, banyak, satu istri aja cukup ya makanya. Betul. Satu istri, keluarga berencana, ya apalah. Iya. Jadi didikan sih, bisa jadi didikannya benar, tapi ya tetap ketika menabur kan tanahnya sama, tapi hasilnya beda-beda tetap. Gitu. Ada lagi teman-teman? Gue takut Steven nggak ada sinyal lagi nih. Silakan Steven, daripada menunggu sinyalnya, takutnya sinyalnya kenapa? Halo, selamat malam. Charge baterai dulu. Oke, selamat malam. Satu-satu dulu ya. Tadi kayaknya udah agak muter banyak. Jadi kita balik lagi dulu ke pelajaran kita malam hari ini dulu. Nggak apa-apa sih, seru aja ngobrol-ngobrol, tapi kita balik lagi ke main pelajaran kita malam hari ini dulu ya. Jadi tadi supaya ngejawab diskusi kita, jadi pertanyaannya Alan tadi kan kenapa harus terjadi gitu kan hal-hal yang nggak baik, terus kayaknya kenapa kadang-kadang pilihannya jadi nggak betul seperti itu. Jadi ya itu tadi jawaban di ayat 18, balik lagi ya, Kejadian 35:18. Kalau bisa kita lihat baik-baik, sebenarnya di sini ada Yesus juga gitu ya. Kalau secara hermeneutiknya, secara alkitabiahnya gitu, kita bisa lihat ada Yesus ini. Nanti akan saya bahas sedikit. Tapi kita tahu di ayat 18 di sini balik lagi ke masalah nama dulu. Kita tadi menjawab juga nih langsung hubungannya ke Israel tadi. Jadi namanya Benjamin ini awalnya Ben-Oni ya. Kasih nama Ben-Oni. Jadi artinya itu anak kesedihan lah, son of sorrow. Terus akhirnya diubah, bapaknya panggil dia Benjamin gitu kan, anak tangan kanan gitu. Jadi di sini kita bisa lihat juga sama-sama sebetulnya bahwa hal-hal yang seakan-akan kelihatannya buruk, belum tentu juga buruk di mata Tuhan gitu.
Dan begitu sebaliknya gitu. Hal-hal yang Tuhan mungkin kasih baik gitu, sama manusia juga nggak bisa langsung diterima, dianggap itu baik. Gitu. Jadi poin yang aku mau bawakan adalah gitu. Kenapa seringkali apa yang kita harapkan nggak terjadi gitu kan, kayak gini kok kesannya kenapa harus mati si Rahelnya ini gitu. Ya kan, padahal ada suatu kebaikan kan, si Benjamin lahir kayak gitu. Tapi itu bakalan jadi narik garis lagi gitu ke pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya, kayak Yesus. Kenapa Yesus juga harus mati gitu? Ya kan? Terus kemudian ditarik lagi sebelumnya lagi gitu. Kenapa Yesus harus lahir di kandang domba contohnya, nih udah mau Natalan ya. Terus hidupnya susah. Tarik lagi jauh lagi. Mungkin balik lagi ke zamannya Nuh. Kenapa Nuh harus khotbah 150 berapa ratus tahun kemudian nggak didengerin orang, balik lagi ke Adam dan Hawa. Kenapa Adam dan Hawa akhirnya harus susah kerja payah, laki-laki harus susah payah untuk bekerja, kemudian perempuan juga harus susah payah untuk melahirkan? Jawabannya cuma satu. Kenapa? Karena ada yang tahu? Karena dosa. Yes. Gitu. Jadi kita nggak usah capek-capek bolak-balik ke sana ke sini. Ini kenapa Tuhan gini? No, it's always there gitu. Kita kan bakalan selalu pertanyaan-pertanyaan itu bakalan selalu ada. Kenapa Yesus harus mati? Karena dosa. Sesimpel itu gitu. Kenapa saya harus ngerasa kayak unlucky hidupnya? Kenapa kayak susah? Kenapa jadi kayak ribet? Karena dosa. Dan kalau teman-teman ingat masalah pilihan, kita pernah bahas tentang masalah pilihan ya di Bible study kita. The thing is, kadang-kadang yang bikin ribet itu bukan Tuhan. Tuhan tuh udah kasih jalan lurus, udah kasih jalan tol. But our decision gitu, pilihan-pilihan kita yang kadang-kadang mau keluar trek, aduh Tuhan kayaknya sawah di sebelah kanan lebih enak, lebih hijau nih, bisa naik motor trail lebih seru, ya kan? Habis itu harusnya jalannya jalan lurus tol gitu, cuman kayak aduh Tuhan jalan tol doang nih lurus-lurus bosen, coba deh lebih ramai kayaknya di jalan kanan gitu ya. Kita coba ikutin motor trail. Kira apa? Jatuh karena nggak bisa naik motor trail, ya kan? Kalau nggak nabrak karena nggak bisa naik motor trail. That's what happened gitu. Kalau kita udah tahu semua jawaban hidup di dunia ini, we're not here gitu. Kita udah di surga seharusnya. That's the thing gitu. Karena dosa, it's a sin. Dan pilihan-pilihan kita itu yang buat kita jadi ribet. Ini aku mau sampaikan gitu. Kita sering banget kita nggak sadar. Kadang-kadang kita ngerasa tahu, kadang-kadang kita ngerasa Tuhan kayak ini aja lah. Even bahkan kalau ingat pelajaran sebelumnya, Tuhan udah tahu kasih A gitu, kita masih nawar, masih berani nawar. Duh Tuhan, B aja deh gitu. See what happens with Lot gitu, ya. Disuruh pergi jauh, suruh naik gunung, Zoar aja deh, kota aja deh. Kita maunya mau kita gitu. Dan hal-hal yang sering kita latih setiap hari, ya gitu, orang-orang sekitar kita, musik-musik sekitar kita. Dan akhirnya itu, achievement kita, goals kita, target kita, pandangan kita terhadap sukses pun berubah gitu. Pandangan kita terhadap sukses, pandangan kita terhadap diberkati, even gitu. Bahkan dalam hal-hal keren sekalipun kita ngeliatnya dari pandangan dunia. Benar atau benar? Ya benar gitu. Karena kita masih pakai mata telanjang, kita masih pakai mata dunia. What's the standard of blessed gitu? Apa standar dari diberkati? Kita dengan gampang bilang, oke, hidupnya aman, cukup, punya uang. Ya kan? Stigmanya masih seperti itu. Gitu. Ketika kita ngeliat orang mungkin, mohon maaf, kurang beruntung, kayaknya dia nggak diberkati. Kurang diberkati. Segampang itu kita ngomong. Karena standar yang kita pakai masih standar kita. Gitu. Akhirnya setiap pilihan-pilihan kita pun seperti itu gitu. Ketika Tuhan bilang, oke, contohnya kamu kerja di sini. Saya punya misi untuk kamu kerjanya di sini. Tuh Tuhan, gajinya kurang oke. Kalau bisa di sana aja deh, saya mau tetap bikin misi, cuman di sana aja deh. The things happen like that gitu. Seringkali kita masih pakai pikiran kita. Dan itu yang akhirnya menurut aku ya secara pribadi itu sulit buat menerima berkat gitu. Berkat yang benar-benar berkat gitu secara rohani. Akhirnya kita sulit untuk menerima kebenaran Kristus. Grace-nya Tuhan gitu. Kita anggap jadi chip-chip aja. Kenapa? Karena kita bilang,
Semudah itu ya gitu. Cuman Yesus mati menembus dosa saya, oke gitu. Tinggal ngikutin hukum Tuhan aja gitu. Jadi tadi sedikit banyak aku setuju dengan apa yang Desi katakan dan juga yang katakan bahwa ya yang penting kita percaya Tuhan aja gitu. Ketika kita ambil secara general, it's okay gitu. Kita bisa bilang oke, ikut Tuhan aja udah pasti benar. Tapi untuk orang-orang yang nggak kenal Tuhan, it's too selfish gitu. Kita nggak bisa langsung bilang oke, ikut Tuhan aja pasti berhasil. No, gue nggak kenal Tuhan, gue nggak kenal Yesus siapa gitu. Dan itu yang kadang-kadang sulit gitu. Karena Tuhan bukan jadikan kita kayak robot gitu. Seringkali otak kita mikir bahwa oke, kalau ikut Tuhan pasti berhasil. Kalau ikut Tuhan pasti lancar. Kalau ikut Tuhan pasti aman-aman. No. Selama masih ada dosa, selama masih ada sin di dunia ini gitu, ya pasti akan ada kematian, pasti akan ada kesedihan, pasti akan ada sakit, pasti akan ada kesusahan. Siapa yang bisa lepas dari hal-hal ini? Siapa yang bisa kebal dari hal-hal ini? No one. Even kita bilang kita percaya sama Tuhan, besok kita kenal COVID, ada chance untuk itu gitu. No, gitu. Kita nggak bisa keluar dari itu. Tapi apakah itu bisa mengatakan bahwa Tuhan itu baik? Apakah itu bisa mengatakan bahwa Tuhan itu kasih? No. Grace is always there, but the sin is also always there gitu. Selama Yesus belum balik lagi untuk nembus kita, untuk balik lagi untuk yang kedua kali datang gitu. Ya kita masih hidup dalam dunia yang penuh dosa gitu. Itu simpelnya, dan itulah aku nggak bisa bilang tadi kenapa gitu ya untuk menjawab apa yang tadi Ellen jawab gitu. Karena kita secara gampang mungkin iya gitu ya, ikut Tuhan aja gitu. Yang penting percaya sama Tuhan aja gitu. Tapi kalau orang-orang luar, orang-orang yang kenal Yesus, orang-orang yang kenal Tuhan, sangat susah gitu. Mau sejauh-jauh deh, jangan orang-orang agnostik atau orang-orang yang atheist, Ellen yang lainnya ya, cici-cicinya, atau mungkin yang masih percaya kayak Hindu, Buddha, mereka masih percaya dengan apa yang mereka lihat secara langsung. Gitu. Teori mereka adalah sebab akibat gitu. Makanya ada karma, betul nggak di Buddha? Mereka percaya tabur tua itu ada gitu. Gue buat baik ya bakal dapat baik, gue buat jahat bakal dapat jahat. Sesimpel itu. Mereka nggak mau yang ribet-ribet. Tapi ketika kita bilang iman sama Yesus, it's more than belief gitu. Lebih dari percaya. Nggak cuma sekedar percaya aja. Nggak cuma, kalau tadi gue bilang, yang sering terjadi sama gue, yang sering terjadi sama saya adalah apa tadi aku chat, masa bodoh ya. Maunya masa bodoh, nggak mau dengerin Tuhan, maksudnya ya gue maunya masa bodoh aja lah, nggak peduli, nggak mau pusing-pusing, tapi hidup gue lancar-lancar aja. That's the thing gitu. Dan pertanyaannya apakah sama? Yes. Saya berdoa, Ellen berdoa, Oksa berdoa malam hari ini sebelum tidur, besok kita bangun lagi pagi-pagi. Ya, orang ateis nggak berdoa, tapi besok pagi bangun nggak? Masih bangun. Dan itu yang setan sering buat gitu. Memixkan itu dengan teori-teori kita, prinsip iman kita gitu. Karena iman sama Tuhan itu nggak sesimpel itu gitu. Mudah gampang gitu. Tapi bukan dengan masa bodoh gitu. Ketika kita sadar how big, betapa besarnya grace-nya Tuhan buat kita gitu. Masa ada orang sayang sama kita bodoh amat? Terus Yohanes 14 bilang apa? Gimana caranya kita menunjukkan kasih kita sama Tuhan? If you love me, keep my commandment. Itulah cara kita untuk mengasihi Tuhan. Tapi yang sering terjadi sama orang Yahudi, sama orang Israel apa? Keep my commandment dulu. Supaya gue dapat results-nya apa? Gue dapat salvation, gue dapat keselamatan. Jadi dibalik. Dan itu yang setan mau. Ya kan? Gue datang ke gereja, gue kasih perpuluhan supaya gue dapat berkat. Dibalik, semuanya dibalik gitu. Tuhan maunya gampang-gampang aja, Tuhan maunya mudah-mudah aja gitu. Semudah itu kita believe sama Tuhan, oke gitu. Di Yeskiel dikatakan berapa kali, dengarlah, ya kan? Di zamannya Musa dibilang dengarlah, take heed, ingatlah. Gitu. Jika kamu mendengar, bahkan di Wahyu juga dibilang gitu. Berbahagialah ia yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Jadi sebenarnya kisi-kisinya udah ada gitu. Kalau mau bilang ujian, kisi-kisinya udah ada. Jawabannya sudah dikasih gitu.
tinggal di-review aja dan juga dipelajari, dilakukan. Jadi mungkin itu jawaban yang pertama. Kalau mau dibilang kenapa, tapi jawabannya untuk kayak kenapa Rahel harus mati gitu. Ya, jawaban yang paling relate adalah karena dosa gitu. Kita nggak bisa ngatur semuanya itu. Kita nggak bisa membuat itu berpikiran seperti apa yang saya mau. Waktu di Papua, aku ada kisah, tahu kan cerita Yesus bangkitin anak perwira ya di Alkitab, yang meluk anak cewek terus bangkit lagi. Ya, pernah dengar ya? Ya, maksudnya kalau pernah nanti dibaca deh. And that was a moment gitu, aku ingat ada satu anak kecil. Jadi waktu itu kita lagi makan malam waktu pas aku lagi di Papua, ada pelayanan lah, nangis. Jadi kalau di Papua itu kalau nangis mereka getok-getok pintu, terus mandi di lumpur, terus teriak-teriak. Jadi dari ujung teriak nyambung sampai ke ujung. Jadi itu kan kayak pesisir pantai. Jadi kalau satu teriak, sebelahnya pasti dengar gitu teriak. Terus kayak tanya kenapa, nanti nangis. Jadi kayak zaman bangsa Israel dulu lah gitu. Mereka langsung kayak berduka, berkabung gitu, terus duduk di lumpur gitu. Nah, satu saat jadi ada anak kecil yang sakit gitu ya. Ada anak kecil sakit. Long short story, anak ini akhirnya meninggal. Jadi udah berapa kali kita lawat, kita doakan, terus akhirnya meninggal. Terus ketika mendengar itu sedih gitu ya, karena waktu itu kayaknya anak itu masih kecil banget lah gitu, anak perempuan. Terus kami datang, tujuan awalnya mau ngeliat karena kita udah kunjungin dia, kita udah kasih coba perawatan gitu ya, waktu itu akhirnya anak itu meninggal. Kayaknya sakit kuning deh kalau nggak salah, aku lupa lah. Intinya anak itu meninggal. Di hati kecil aku pikir, duh Tuhan, kalau bisa anak ini hidup dong. Itu kenapa? Aku pengen orang-orang lihat bahwa Tuhan itu hidup. Dan itu yang terjadi sama aku gitu. Jadi akhirnya apa? I challenge God gitu. Aku nantangin Tuhan jadi. Buat kepentingan aku sendiri. Itu yang aku rasakan. Aku bilang sama partnerku, aku bilang, ayo kita berdoa, kita bawa anak kecil ini. Tujuan awalnya cuma untuk kedukaan. Tapi egoku bilang, bukan ego sih, mungkin kebodohan aku ya, atau ketidakpahaman aku gitu. Aku berdoa gitu, kalau Tuhan bisa hidupkan anak kecil pada zamannya Tuhan, kenapa pada zaman ini nggak bisa gitu. Aku mau Tuhan tunjukkan, egoisnya maksudnya bukan karena egois aku pengen dilihat orang bisa hidupin anak ya. Maksud aku, egoisnya aku adalah aku pengen anak ini hidup gitu. Kayak sayang banget, kenapa harus mati gitu, masih kecil banget. Kenapa harus meninggal. Dan teman-teman tahu, aku berdoa waktu itu 1,5 jam berusaha sama anakku. Habis itu tambah lagi 1 jam, nggak ada apa-apa. 1,5 jam, 2 jam, sampai akhirnya 3 jam waktu itu. Orang-orang cuma nunggu di luar, nangis, dan akhirnya ya nyerah, dan akhirnya cuma berdoa sama Tuhan, oke, Tuhan kehendak-Mu yang jadi. Pada waktu itu aku kecewa sama Tuhan gitu, kayak aduh kenapa gitu. This is the moment Tuhan bisa nunjukin luar biasanya Tuhan, dan juga di momen anak ini jangan mati lah kalau bisa gitu kan, masih kecil. Freeze ya atau apa? Gue kira gue. Udah. Gue freeze. Tadi. Iya, tadi nge-freeze. Oh, sorry. Kayaknya unstable deh. Sekarang udah oke. Ya, dan yang sering terjadi sama kita adalah we try to order God gitu. Kita coba buat ngatur Tuhan. Kita coba buat sedikit banyak ya. Mungkin beda-beda gitu. Ada yang 10%, 20%, 30% gitu. Duh, Tuhan maunya ke sini. Secara nggak sadar kita sudah mengatur Tuhan gitu. Even buat naruh ngasih berkatnya gitu ya. Dalam hal apa? Keuangan, dalam hal pernikahan, mungkin pacaran ya. Duh Tuhan, aku sukanya sama dia. Sih gitu. Kenapa gitu? Karena kita masih hidup di dalam dunia yang penuh dosa, dan itu yang sering terjadi gitu. Pikiran kita sudah termix. Pikiran kita sudah tercampur dengan apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. And that's what happened gitu. Ujung-ujungnya apa? Tuhan lagi yang angkatin kita dari Comberan, balik lagi ini masuk ke jalan tol, udah bener. Tuhan lagi ngambil dari
semak-semak belukar, nih udah bener jalan tol, jalannya lurus gitu. Mungkin itu yang bisa jawab. Dan yes, benar gitu. Kenapa ketika kita ngatur Tuhan nggak sih kalau gitu? Yes gitu. Ya sama-sama hidup juga, orang nggak percaya Tuhan juga tetap hidup makmur kayak bahagia. Ya itu yang tadi yang aku bilang ya soal orang ateis. Karena itulah the next level gitu. Aku mau kasih tau malam ini bahwa iman sama Tuhan itu the next level gitu. Gimana lu bisa bilang gitu ya di saat 3 orang teman-teman Daniel bisa bilang gitu, Tuhan gue pasti selamatin gue. Dibilang, kalaupun this is the next level, ya nggak sih? The next level. Kalaupun dia nggak selamatin aku gitu, tapi aku tahu bahwa Tuhan itu ada. Tapi apakah kita bisa bilang seperti itu gitu? Dan yang sering kali terjadi sama gue adalah terjadi cuma gue percaya dia bakal selamatin gue, titik. Ketika dia nggak percaya, akhirnya lemah iman. Ketika dia nggak tolongin gue, ketika dia nggak kasih apa yang gue mau, pundung, ya kan? Akhirnya, aduh, oh gini Tuhan jawabannya gitu. Di mana sih kayak gitu? Kenapa sih? Question mark gitu. Jadi mungkin ya itu tadi sedikit soal di ayat 18 ya. Karena menurut aku soal nama itu juga luar biasa karena di sini Yakub tahu bahwa si Ben ini punya rencana gitu. Jadi kalau teman-teman tahu setelah 12 anak ini tadi kan balik lagi Israel nih ya supaya sedikit jelas. Kalau teman-teman tahu nggak ada namanya suku Yusuf setelah 12 ya, dari 12 ada 12 suku Israel. Setelah zamannya mereka tuh ada 12 suku Israel, tapi nggak ada suku Yusuf. Tapi suku Benjamin ada. Iya. Nah, jadi ya itu nanti di pelajaran berikutnya lah, itu berhubungan dengan Ka'bah. Tapi itu yang aku sampaikan adalah bahwa penting ya. Bukan berarti nggak penting. Tadi juga ada kejadian yang disampaikan soal piala ya yang ditemukan, itu juga Benjamin. Jadi ya Tuhan punya rencana lah kalau kita lihat at the end gitu ya. Tapi soal Israel yang aku mau sampaikan bahwa Israel itu nama spiritual yang Tuhan kasih. Jadi kenapa dia masih tetap dipanggil Jacob? Kenapa dia masih tetap dipanggil Yakub? Bahkan kalau berdoa ya doa mereka selalu bilang berkatnya Abraham, Ishak dan Yakub gitu. Nggak dibilang berkatnya Abraham, Ishak dan Israel. Karena itu nama spiritual. Jadi it doesn't matter bisa dipanggil Israel, tapi nama aslinya, nama patriarkinya, nama secara official ya akte lahirnya bisa dibilang ya Yakub gitu. Tapi Tuhan bilang ganti namanya itu bukan berarti oke Tuhan juga mengganti secara patriarki, Tuhan mengganti secara official, catatan sipilnya jadi Israel gitu. It's spiritual name gitu. Itulah berkatnya sebenarnya. Kan tahu nggak kenapa dikasih Israel gitu kan? Karena Tuhan tahu kan dapat double portion buat dia sebetulnya gitu. Meneruskan porsi yang sudah diambil dari abangnya itu. Gitu kan? Kita udah pelajarin bahwa berkelananya dia dari nyolong hak kesulungan kayak gitu. Sama halnya dengan hak kesulungan tadi gitu. Bukan berarti hak secara official, tapi secara spiritualnya juga ada. Jadi namanya pun itu seperti itu. Kalau tadi Sophie tadi nanya ya soal Israel. Jadi mungkin itu karena udah malam juga. Satu hal terakhir, 1 menit terakhir, aku cuma mau share soal knowledge of God, tentang pengetahuan akan Tuhan. Jadi tadi kan kalau judulnya secara besar adalah born and died ya, hidup dan mati gitu kan. Pertanyaan siapa yang bisa tahu di sini kapan dia hidup, atau kapan mungkin anakmu akan hidup, atau kapan anakmu mungkin akan mati? Anyone? Gak ada ya, kita nggak ada yang tahu. And the same thing gitu. Besok pagi-pagi gitu kita nggak bangun lagi aja mungkin gitu ya, atau mungkin sepersekian detik nanti saya pulang contohnya kemana atau jalan kemana, who knows gitu, apapun bisa terjadi. Dan menurut aku iman yang next level itu adalah itu gitu, the knowledge of God. Kalau dari pelajaran malam hari ini ketika Rahel mati kita tahu bahwa sangat sedih ya, sangat sedih. Tapi ketika ada kematian, ada kehidupan juga di sana ya.
Karena dibilang berusaha payah. Si fate-nya atau destiny-nya si Benjamin ini, mohon maaf. Benjamin ini harusnya mati. Hampir mati. Gitu. Tapi dengan selamat dia bisa lahir. Dan ketika ada kematian, ada juga kehidupan di sini. Malam ini yang kita pelajari itu. Ketika ada kematian, ada kehidupan. Dan kenapa aku bilang knowledge of God? Ini pelajaran buat aku secara pribadi juga. Itu yang aku sadar bahwa memang harus ada kematian dulu. Memang harus ada kematian dulu. Yes, betul. Ada Yesus di sana. Yesus harus mati supaya kita hidup. Ya, ini aku mau sambungkan. Yesus harus mati supaya kita hidup. Ya kan? Kalau dia nggak mati, it's useless gitu. Kita masih akan hidup tetap dalam dosa. Kita belum ditebus. Tapi karena dia mati dan akhirnya dia bangkit, that's we know bahwa Tuhan kita itu hidup. Dan aplikasi untuk saya secara pribadi yang mau sampaikan adalah bahwa itu gitu. Kalau kamu mau hidup di dalam Yesus, kamu harus matikan dulu kedagingan kamu. Dan it's true, it's a process gitu. Sanctification adalah proses yang akan terus kita lakukan selama kita masih hidup dalam dunia yang penuh dosa ini. Dan knowledge of God, pengetahuan akan Tuhan, itu akan membuat kita semakin percaya, kita akan mempunyai iman yang next level. Ya, iman yang akan kayak Abraham, yang jatuh bangun, yang masih tetap hidup dalam dosa, tapi dia tahu bahwa Tuhannya mampu untuk membangkitkan dia. Maksudnya mampu untuk membuat dia tidak hidup di dalam dosa. Sorry kalau belibet. Tapi intinya seperti itu gitu. Setiap apa yang kejatuhan Abraham, dia sadar bahwa dia lemah gitu. Dia lemah dan dia butuh Tuhan. Dia butuh Tuhan untuk hal itu. Ketika dia tahu betapa, that's the point. Itulah kata-kata yang aku mau sampaikan sebenarnya di awal. Acceptance ini gitu. Nggak bisa kita cuma bilang bahwa saya percaya sama Tuhan, tapi kita harus punya acceptance. Acceptance-nya apa? Saya sadar bahwa saya adalah manusia berdosa, saya lemah, dan saya butuh Yesus. That's the point. Itulah hukum sebab akibat yang sebenarnya secara Kristen. Acceptance. Bukan hukum karma, bukan hukum kalau saya buat baik, saya akan dapat baik. Kalau saya buat buruk, saya akan dapat buruk. No. Tapi ketika saya menyadari bahwa saya nggak ada apa-apanya, ketika saya menyadari bahwa hidup saya ini karena grace-nya Tuhan, that's the way how I live. Makanya Paulus bisa bilang, bukan lagi Ocha yang hidup, bukan lagi Ellen yang hidup, bukan lagi Stephen yang hidup dalamku, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Karena aku tahu, aku nggak bisa gitu ngejalanin hidup ini gitu. Buta, pasti bakal jatuh, pasti lemah. Tapi bukan berarti kalau saya percaya sama Yesus akan semuanya itu nggak akan ada. No, itu pasti tetap akan ada. Tapi saya bisa ngelewatinnya. Saya tahu kisi-kisinya. Karena ada Kristus. Jadi mungkin itu aja sih poin yang mau bagikan malam hari ini. Sorry kalau kepanjangan. Dan juga sorry kalau ada sinyal gangguan. Kiranya Tuhan memberkati kita malam hari ini. Dan boleh terus tetap bertumbuh di dalam iman dan pengetahuan kita akan Kristus. Amin. Terima kasih Stephen untuk pemaparannya. Karena sudah jam segini, kita lanjut ke sesi doa ya. Ada yang mau didoakan? Ini ya, katanya di Indonesia udah ada satu yang terkena varian baru. Kita doakan ya, kesehatan kita semua. Minum banyak bosku, air putih. Sama ini lemon infuse paling mantep. Padahal gue baik-baik aja tadi pagi. Tadi hujan gede banget, sumpah. Karena di AC. Anginnya. Enggak, tadi gue balik agak hujan. Kehujanan. AC juga sih, ya. Di kantor AC-nya dingin banget.
Seru deh. Des, Sof, Koferi, Reina aman? Aman apa nih doa? Ada Untuk- yang mau di-request? Doain aja segala kegiatan kita semua, pekerjaan, perkuliahan, dan sebagainya. Ya, paket orang muda lah. Yang Sofi, spesifik yang Sofi ada yang mau didoain? Pekerjaan sih. Supaya kayaknya nih 2022 emang bakal wah banget nih, kerjaannya banyaknya. Jadi semoga masih diberikan kesanggupan nanti sama Tuhan. Amin. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mungkin boleh berbagi ya. Rena, lagi kondusif? Iya, bisa kali ya. Oh, Ferry, kok kondusif untuk berdoa kok? Mungkin belum juga. Desi sama Ellen atau Sophie, ada yang mau berkenan buat berdoa? Lagi 2 aja kayaknya. 3, 4, 3. Ellen bisa? 3 boleh. Sophie Gue atau 3 belakangan. Desi 1 sampai 4. Oke. Yuk, Des, cus. Ya udah yuk, doa yuk. Keluarga Andin, siapa Des teman Oh lu? sorry, ini Len, jadi sempat support acara kita kemarin, acara RSKA, terus jadi Oh, hari ini. Nah, minta doa aja temen, biar. temen ya? Hah? Temen. Iya. Jadi Ibu Silviana yang waktu itu Yes. kita bertanya-tanya itu loh di grup, ini siapa yang ngasih donasi? Duit, donasi. Nah, itu tuh Maksudnya ini diberikan kekuatan, dia lagi kenapa sakit? karena jadi Andin ini keluarganya si Ibu Silviana itu ipar lah gitu. Nah, si Ibu Silviana ini meninggal hari ini. Jadi Oh, minta supaya Andin dan keluarganya dikasih kekuatan gitu. Oke, yuk teman-teman kita bersatu di dalam doa. Segala puji hormat kemuliaan kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur buat malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami anak-anak-Mu boleh berkumpul, boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan, berdoa supaya apa yang boleh kami pelajari malam hari ini, Roh Kudus terus menolong kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Biar kehidupan kami boleh menghasilkan buah, dan buahnya menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur, sebentar kami menaikkan beberapa doa permohonan kami. Kami berdoa buat Ellen yang saat ini sedang kurang enak badan, berdoa biar Tuhan yang pulihkan kembali kekuatannya, staminanya,
berdoa supaya dia diberikan kesehatan ilahi, dan Tuhan juga menolong dia untuk supaya Tuhan memberikan kebijaksanaan buat Ellen menjaga kesehatannya. Tutup bungkus dia dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami berdoa Ellen biar tetap sehat, tetap prima untuk melakukan berbagai aktivitas pekerjaan yang saat ini dipercayakan kepadanya. Berdoa untuk Stephen di Filipina. Kalau hari ini, akhir-akhir ini, suasana di sana juga kurang kondusif Tuhan, karena kondisi alam yang kurang baik. Berdoa supaya Stephen dan keluarganya, teman-temannya, orang-orang yang dikasihinya di sana senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Bahkan berdoa juga buat Filipina juga aman, tetap berada dalam kondisi yang baik Tuhan. Berdoa supaya dijauhkan dari bencana-bencana yang mengerikan atau malapetaka apapun. Berdoa biar perlindungan Tuhan sempurna buat saudara-saudara di Filipina, buat Stephen dan orang-orang yang terhubung dengan dia. Berdoa juga buat Ocha Tuhan untuk hasil probationnya yang akan diumumkan hari Senin. Kami meminta Tuhan supaya Engkau mengabulkan apa yang menjadi iman Ocha, menjadi doa Ocha, doa kami semua, supaya Ocha bisa lulus probasinya Tuhan, supaya proyeknya bisa jalan, dan Ocha bisa terus berkarir di perusahaan yang saat ini dia bekerja. Kau yang terus memberikan hikmat yang dia butuhkan dalam mengerjakan proyeknya, Kau yang terus menambahkan apapun yang Ocha butuhkan dalam role-nya saat ini di tempat kerjanya yang baru. Engkau yang terus memberkati anak-Mu ini Tuhan, jadikan berhasil apa yang Ocha kerjakan. Berkati juga tesisnya, berkati pelayanannya, semua yang Ocha lakukan, biarlah jadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdoa buat Sophie dalam pekerjaannya, Engkau juga memberikan kesanggupan, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan hikmat yang dia perlukan untuk menyelesaikan setiap pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Berdoa supaya tuntunan Tuhan selalu menyertai dia, menolong dia, dan biarlah apa saja yang Sofia kerjakan, yang dipercayakan kepadanya, Tuhan buat berhasil bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan bagi kami semua juga Tuhan, buat pekerjaan kami mohon hikmat Tuhan buat usaha kami mohon hikmat Tuhan buat studi kami mohon hikmat Tuhan, supaya kami bisa mengoptimalkan semua yang Tuhan percayakan dalam tangan kami hari-hari ini, dan biarlah apa yang kami kerjakan boleh menjadi kesaksian, boleh menjadi Alkitab yang terbuka bagi orang-orang di sekitar kami, agar nama Tuhan semakin dikenal. Terpujilah nama Bapa, dan doa selanjutnya akan dibawakan oleh Ellen. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keluarganya Andin, temannya dari Desi Tuhan, yang saat ini sedang dalam suasana duka. Biar Tuhan saja yang memberikan penghiburan untuk keluarganya Andin, berikan kekuatan juga Tuhan, biar yang ditinggalkan ditambahkan juga Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Grow Bible Study ini Tuhan, dan buat teman-teman yang belum bisa join pada malam hari ini karena sesuatu dan lain hal, Tuhan berkati mereka dimanapun mereka berada Tuhan, pekerjaannya, studinya Tuhan, jauhkan mereka juga selalu dari segala yang jahat Tuhan, lindungi mereka, berikan mereka juga kesehatan. Semoga minggu depan bisa kembali lagi berkumpul untuk mengikuti Bible Study ini Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk masing-masing kami di sini malam hari ini. Ada Stephen, untuk Ocha, Sophie, Koferi, Desi, dan juga Reina Tuhan. Biar kita semua di sini semakin mengenal Engkau Tuhan, semakin dikuatkan lagi iman kita Tuhan, dan bisa benar-benar melakukan segala perintah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami semua sehari-harinya Tuhan, supaya kita semakin bertumbuh juga di dalam iman Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau sudah
memberkati kami Tuhan sampai dengan hari ini Bible study ini masih boleh berjalan Tuhan. Tuhan kami mohon untuk kedepannya selalu berkati kami juga Tuhan, supaya kita masing-masing di sini bisa jadi berkat juga di tempat kerja kami Tuhan, di sekolah kami, di lingkungan kami Tuhan, dimanapun di keluarga kami berada Tuhan. Tuhan kami mau berdoa untuk pekerjaan kami juga Tuhan, untuk usaha mungkin yang sedang kita lakukan, pendidikan kita, dan keluarga kita juga masing-masing Tuhan, yang mungkin berjauhan dari kita juga Tuhan, dan kesehatan kita, semoga kita selalu diberi kesehatan Tuhan, dijauhkan juga dari virus COVID yang terbaru ini Tuhan, semoga tidak semakin menyebar. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan berada dalam lindungan-Mu saja Tuhan. Doa yang jauh daripada sempurna ini Tuhan, kami sampaikan kepadamu Tuhan melalui perantaraan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. 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 Thank you semuanya. Boleh open cam, kita take a picture. Open cam.